kemana-mana. Biasa di luar Ibu ya? Biasa di luar. Biasa di luar, bukan luar biasa. Kesibukannya tuh macam-macam ya Bu, itu gimana Bu? Ibu bisa membagi tugas antara yang sibuk di luar dan sibuk di dalam. Karena kan pasti seorang ibu juga kan Ibu ya ini ya. Bagaimana nih Bu, Ibu membagi itu semua? Yang paling penting kita menetapkan prioritas, ya. Jadi apa yang menjadi prioritas kita dalam mengatur manajemen rumah tangga kita. Nah, saya dari awal sudah menetapkan bahwa saya tidak mungkin bisa melakukan semua hal. Karena itu saya harus menentukan prioritas saya seperti apa, lalu saya akan mencari bantuan di mana. Saya mencari support system. Jadi ya support system misalnya. Saya nggak bisa masak, ya. Bukan karena nggak mau, tapi kalau saya masak orang-orang takut keracunan semua. Bisa aja Ibu ya? Iya. Bapak saya dulu kalau udah saya masakin terus ditanya sama kakak saya, ya ini masak apa ya? Masya Allah katanya saking nggak enak ya. Dikira Masya Allah saking enaknya Bu? Enggak. Jadi saking nggak enaknya begitu. Saya sangat beruntung karena dibantu oleh asisten-asisten yang luar biasa baiknya. Tetapi saya mendidik mereka memang lama. Jadi saya dari awal menginvestasikan waktu untuk mendidik dulu. Jadi human resources, support system yang ada harus kita bangun, nggak bisa dilepas aja. Nah, kemudian ada control system. Saya pastikan anak-anak lagi ngapain, jam berapa, sedang di mana, apain, semuanya harus saya tetap harus mengawasi meskipun saya keluar kota atau bahkan keluar negeri. Keluar negeri saya pastikan komunikasi dengan anak tetap terjalin lewat Skype. Nah, saya dari kecil udah biasa Skype-Skypean kalau saya pas keluar negeri gitu. Lucu kadang-kadang, pertama kali Skype-Skypean mereka nggak ngerti mamanya nggak di situ. Lagi disisirin, dia mau nyisirin mamanya di komputer gitu kan, misalnya kayak gitu dah. Jadi kita harus lebih cerdas lah dalam memanage waktu dan kualitas hubungan. Nah kalau suami juga sama persis, kita sama-sama bukan luar biasa, pasangan biasa di luar, jadi sama juga. Tapi tetap harus ada momen-momen di mana ada quality time. Saya suka naik motor berdua suami kemana, cuma berdua aja, bisa pelukan kan. Kalau sama tukang ojek kan nggak bisa. Nah kayak gitu misalnya, makan di mana, napak tilas dulu perjalanan kita masih awal-awal seperti apa. Jadi ada waktu berdua, me time-nya harus ada. Nonton midnight berdua misalnya, kayak gitu-gitu. Nah kalau anak itu, anak saya masih kecil-kecil. Jadi mungkin berbeda manajemennya sama yang anak-anaknya sudah dewasa. Saya harus memastikan setiap anak punya waktu istimewanya. Jadi kadang saya suka ajak yang sulung, hari ini hari istimewa dia. Besok adiknya yang kadang saya ajak ke kantor. Waktu bagi dirinya sendiri. Akhirnya dia burn out, dia kecapean sendiri. Kalau udah kecapean nanti malah ngomel sama suaminya, anaknya juga diomelin, di kantor juga stres. Nah itu juga nggak boleh. Jadi semua harus seimbang, ya kehidupan rumah tangga seimbang, yang kita kasih investasi untuk orang lain. Kehidupan sosial juga ada, mesti ada, dan itu juga salah satu cara kami mendidik anak-anak, ya mengajari mereka untuk lebih punya sikap altruism, ya. Jadi mereka hidup bukan untuk dirinya saja, itu penting. Nah itu hanya bisa dilakukan dengan cara memberikan contoh. Nggak bisa dikasih tahu di kepala dia, jadi begitu nggak ada mainan, ini mainan anak yatim dari aduh. Agak ini juga, tapi at least masuklah ke kepalanya gitu ya, bahwa dia harus berbagi. Nah jadi seperti itu cara kami mengelola di rumah. Tadi kan Modelnya sudah ada. Kalau di tanah Jawa ada Ratu Kalinyamat, ada Tribuana Tunggadewi dan lain sebagainya. Di Indonesia ini, di Nusantara biasa perempuan memimpin. Kalau memang itu sudah menjadi konsensus dari masyarakatnya, menurut saya tidak bisa dihalang-halangi. Tidak boleh dihalang-halangi. Nah, jadi kalau ada orang kemudian masih mengatakan bahwa perempuan tidak bisa memimpin, itu berarti dia melupakan sejarah, dia tidak pernah membaca sejarah, dia tidak pernah membaca sejarah sosial politik negaranya, maupun kalau misalnya dia orang beragama tidak pernah melihat doktrin-doktrin agamanya sendiri. seru sekali ya, Dokter ini kan sebagai pendiri dan pemrakarsa di Sahabat Ibu Indonesia. Tapi sebelumnya sudah menjadi BOD di The Body Shop Indonesia. Nah saya pengen tahu Bu, kenapa sih pada akhirnya Ibu Evelyn bersama dengan Body Shop itu mau mensupport Sahabat Ibu Indonesia, dan sebetulnya
rencana masa depannya kayak gimana sih Bu? Sahabat Ibu Indonesia ini mau kayak gimana dalam rangka mensupport woman empowerment misalnya dan juga kaitannya dengan peran wanita dalam keluarga. Antara sahabat Ibu Indonesia dan The Body Shop Indonesia itu terlalu dekat, sangat dekat, kembar sepertinya. Kenapa? Karena di CSR-nya The Body Shop value ya, we are not talking about CSR. Kalau CSR itu kan kewajiban yang seperti istilahnya pajak ya, kalau CSR itu kita mengatakannya sebagai value. Value dari The Body Shop Indonesia adalah woman empowerment, enrich people. Enrich people itu apa? Artinya kan menambah wawasan, menambah informasi, memberikan learning tools kepada semua perempuan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Di Indonesia karena sistemnya selalu mengedukasi perempuan. Tidak ada perempuan yang bodoh, tidak ada perempuan yang jelek, tidak ada perempuan yang bisa di-underestimate karena kepandaiannya dianggap di bawah laki-laki. Tidak ada. Kami semuanya sangat selalu mengatakan bahwa perempuan itu cantik semuanya. Dan kecantikannya itu kan beda-beda ya. Ada yang cantik matanya, ada yang cantik hidungnya. So all women for us, all women are beautiful and they are smart in their own way. Sehingga akhirnya kita berkata, oke, untuk khusus untuk Indonesia, kita membuat Sahabat Ibu Indonesia. And we are hoping supaya ini menjadi sustainable dan berjalan terus yang akan menjadi warisan untuk semua generasi muda. Ini generasi muda banyak sekali. Kedepannya walaupun mungkin suatu saat kita sudah tidak bisa apa-apa ya, Bu Yeni, saya, Bu Mel, Bu Ayu, udah nenek-nenek. Kalau Bu Yeni masih muda ya. Ya, generasi berikut ini yang akan melanjutkan. Woman sukses tapi wanita. Nah, ini berhubungan dengan tadi saya Bu Mel, woman should not be underestimated. Gimana nih Bu, share mungkin pengalaman Bu Mel membangun usaha, tapi juga membina keluarga dan membuktikan bahwa truly woman should not be underestimated. Saya sebetulnya terjun ke bisnis itu karena it's given. Jadi it's a family business ya dulu ya. Jadi kalau bukan tidak mensyukuri, tetapi bahwa saya melakukan hal yang it's not my passion gitu sebetulnya. Saya pernah merasa bahwa ini enggak deh. Dan terlalu berat sebetulnya untuk saya pada saat itu Bu. Justru kenapa itu salah satu saya juga dengan Bayu dan Ibu Evelyn dan teman-teman saya mau join dengan Sahabat Ibu karena justru ini loh, saya pernah bukan melakukan kekeliruan tetapi saya tidak melakukan dengan benar. Tadi saya senang gitu ya dengar Ibu Yeni berbicara itu. Dulu saya justru terbalik. Saya tidak memberi prioritas yang benar sebetulnya. Jadi saya suka terbalik-balik, apalagi dulu pernah kerja di bank juga di bank. Jadi justru kayak kerjaan dulu dipilih, terus anak les ya udah deh tinggal ngatur gitu loh Bu, sama supir, sama suster dan sebagainya. Sehingga anak saya sekarang mengalami obesitas kan, sehingga bahwa ya karena itu tidak memberikan gizi yang baik dan sebagainya. Woman itu sangat multitasking, tapi kadang suka kelebihan. Nah, ini terjadi di rumah saya ceritanya nih Bu, saya mau curhat sedikit. Jadi, mama saya itu luar biasa baik ya. Saya yakin semua ibu pasti baik ya. Jadi kalau anaknya mau pergi, semua di absen. HP, dompet, STNK, udah belum? Makan, bekal segala macam. Semua disiapin, dibangunin segala macam. But then, there is this phenomenon when my daddy bilang, you do I think everything too much. Jadi anaknya jadi manja dan segala macamnya gitu. Nah, menurut ibu gimana tuh? Tapi kan ibu kan pengen do the best gitu. Iya. Cara terbaik untuk membuat anak, semua orang tua tuh ingin anaknya itu survive, sukses. Caranya adalah dengan mengekspos mereka kepada kegagalan. Tetapi mendampingi mereka ketika mereka gagal. Tapi nggak dibantu terus. Nggak boleh diprotek too much. Bahwa dalam hidup mereka akan mengalami kegagalan dari kecil sudah dibilangin. Dan itu bukan, that's not their measure for themselves. Bukan ukuran mereka ketika mereka gagal. Tapi bahwa ketika mereka gagal kemudian bangun lagi, itulah ukuran mereka. Nah jadi anak saya hal kecil-kecil ya misalnya, mak aku nggak bisa, ayo coba lagi, nah ayo mama tungguin, mungkin digituin kali ya, itunya diginiin ya, tuh. Tapi harus mereka kerjakan sendiri.
komplit. Dan ternyata anak-anaknya juga sama. Semua pergi pagi, pulang malam, dan semua berkarya positif. Nah, yang saya mau tahu mungkin bisa di-share nih Bu ya ke teman-teman semua di sini. Bagaimana ibu dan keluarga tetap bisa memiliki quality time, bisa tetap berkomunikasi dan akhirnya bisa membentuk sebuah sistem manajemen yang pas untuk keluarga ibu. Ya, nomor satu kata kuncinya kalau kami adalah fleksibilitas. Jadi tidak harus misalnya kalau dulu kan waktu saya kecil pagi bisa makan bareng, terus malam bisa dinner bareng sama keluarga. Nah ternyata di era sekarang ini challenge-nya gede banget. Dan rasanya kalau perempuan tidak ikut berkontribusi bekerja, di samping kita juga sudah sekolah sedemikian lama, kita juga butuh juga membantu suami. Agar suami itu juga tidak terlalu stres misalnya. Pasti kita ingin dong anak-anak kita sekolah di tempat yang bagus. Kita juga pasti ingin kadang-kadang nih sebagai perempuan punya tas bagus gitu. Nah kalau kita tidak bekerja, kita hanya minta sama suami, itu kan bikin suami jadi stres. Dan itu bisa memicu suami kita jangan-jangan korupsi kecil-kecilan. Pertama kecil-kecilan terjadi gede. Jadi amin. Nah artinya kita jadi ikut mendorong kan ke arah sana. Jadi akhirnya sepakat bahwa ya udah ya saya juga bekerja, suami juga bekerja, jadi kita tidak saling menuntut, karena kalau udah saling menuntut itu biasanya yang jadi benturan-benturan. Nah dulu awalnya sih begitu mulainya. Nah alhamdulillahnya puji Tuhan nggak pernah komplain. Yang penting pulang selamat dalam keadaan sehat. Karena memang sebetulnya di dalam tubuh kita kan juga punya sinyal sendiri. Pada saat kita capek, saat apa kita harus percaya pada sinyal yang ada pada tubuh kita. Jadi tadi fleksibilitas. Jadi kalau memang tiba-tiba bisa aja nih anak saya WA saya, Bu hari ini, malam ini ternyata saya free. Ibu free nggak? Kalau kita free kita nonton bareng yuk. Jadi sering begitu, ketemu di tengah-tengah jam 9 malam berdua nonton sama kakaknya. Ya kayak tadi Mbak Yeni. Dan nanti tiba-tiba adeknya, Bu belanja bareng yuk. Nah anak saya yang kedua tuh paling suka shopping. Jadi kalau shopping senengnya ditemenin sama ibunya. Kalau shopping nggak sama ibunya, ditanya sama tante omnya, kenapa sih kalau shopping sama mama seneng banget? Iya, soalnya kalau shopping sama mama yang bayarin. Betul sekali, bayarin. Saya juga gitu. Oh, saya baru tahu. Time management kita harus bagus. Kalau tidak, kita tidak bisa ketemu anak kita. Kalau tidak, kita tidak pernah ketemu dengan seluruh keluarga besar kita. So time management is very important. We have to we are obligated untuk mencanangkan di mana tanggal-tanggal dan hari-hari yang untuk family time itu sangat important dan tidak bisa kalau menurut Ibu Yeni tidak bisa di-ignore. It's a rule di mana kita harus bersama-sama. Untuk saya, kalau bagi saya yang paling penting dalam menjaga hubungan, ya kita berhubungan dengan suami, dengan pasangan, dengan anak, dengan lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Ada dua hal. Ya. Yang pertama bahwa kita mengenali bahasa cinta dari orang yang sedang kita berusaha engage. Bahasa cinta orang beda-beda. Nah itu yang harus kita penuhi, terutama orang-orang terkasih kita, tangki cintanya harus kita isi. Tangki cintanya orang macam-macam bahasa cintanya, ada yang pakai kata-kata, ada yang pakai sentuhan, ada yang pakai perbuatan dan lain sebagainya. Penting sekali bagi kita untuk mengenali pasangan kita ini sukanya apa. Nah dari situ dipenuhi tangki cintanya. Jangan keliru-keliru tuh, gitu. Karena kalau keliru-keliru akhirnya dia merasa tidak dicintai. Nah yang kedua, hubungan itu adalah mengenai kesepakatan. Ya, relationship tentang kesepakatan semua hal. Jangan kita berpikir bahwa apa yang baik untuk orang lain bisa jadi akan selalu baik untuk kita, belum tentu. Ya. Dari saya, ya itu betul sekali yang tadi Bu Yeni bilang ya bahwa bahasa cinta. Tetapi baru tahun ini kami mengambil tes namanya foto karakter Bu. Jadi di situ ya kalau tahu seperti ini dari dulu saja kita mengambil tes ini ya. Jadi ternyata selama ini saya kebetulan kuning merah hasilnya adalah saya cepat kadang-kadang belum mikir saya udah beli dulu gitu ya Bu ya. Sementara Markus itu
Markus tuh ungu hijau, jadi apa-apa kenapa mesti beli, terus berapa, analisa dulu. Jadi dulu kalau saya mau ini saya merasa, gue pelit amat sih, lama banget sih, ayo dong gitu. Lem bener sih ini gitu. Sementara dia melihat saya, kamu tuh ini deh, terlalu impulsif, apa-apa cepet, apa-apa beli, ini nggak perlu beli gitu. Jadi kami tuh sering marah, sering berantem, sering sekali berantem untuk masalah itu. Jadi dari situ setelah kami tahu masing-masing, jadi kalau dia begitu saya, oh iya dia bukan tidak mau mendukung saya membeli microwave, tapi dia memang lama, bukan berarti tidak mendukung gitu ya. Sebaliknya dia juga jadi bisa mengerti saya, bukannya ini royal-royalan gitu. Jadi itu penting foto karakter buat saya. Oke, kalau dari saya kata kunci keluarga itu adalah tempat tumbuh dan berkembang. Karena saya sadar betul bahwa saya dan suami itu sangat berbeda. Jadi sangat berbeda, nggak bisa dicari temu mau sama seperti apa juga nggak, karena satu-satu kesamaannya cuman saya dan suami sama-sama manusia. Jadi gimana caranya orang yang berbeda ini setiap hari bangun tidur sampai tidur lagi itu bisa tadi memenuhi ekspektasi yang Mbak Yeni bilang. Jadi ya memang ada tarik ulur. Kenapa makanya saya bilang tempat tumbuh dan berkembang, karena kadang-kadang saya harus menekan ego saya tanpa merasa tertekan. Tapi juga kadang-kadang saya harus berani menunjukkan ego saya karena saya merasa benar. Jadi ya itu ada cara belajar berkomunikasi, belajar untuk bilang tidak, belajar untuk menerima keadaan dengan ikhlas. Nah itu yang membuat kita terus bertumbuh. Ya kadang-kadang ada air mata juga, ada ketawa juga. Nah tapi itulah yang membuat kita menjadi lebih matang. Oke, luar biasa sekali. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita sore hari ini. Terima kasih Ibu Evelyn, Ibu Yeni, Ibu Mel, dan juga Ibu Ayu. Kemudian berikutnya kita foto bersama Ibu.